menganugerahkannya kepada kita, nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat melaksanakan agenda pengajian rutin FPI DPC Cibarusah yang pada malam ini bertempat di kediaman saya, sekaligus dalam rangka haul putra pertama saya, Ananda tercinta, Ananda tersayang, Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin. Beliau almarhum itu sangat, saya tahu dan saya menyaksikan beliau sangat mahabbah, sangat cinta kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab, sehingga ceramah beliau tentang Imam Besar Habib Rizik Syihab itu saya masukkan ke YouTube itu sebulan menjelang beliau wafat, dan saya nggak tahu kalau itu adalah pertemuan saya berdua berhadap-hadapan dengan almarhum saat itu. Nggak tahu kalau sebulan kemudian beliau akan wafat. Nah itu tiba-tiba, awalnya saya lagi duduk di sini di kursi tamu, kemudian almarhum keluar, tiba-tiba saya ayo ceramah sedikit aja, cuplikan tentang revolusi akhlak yang diprogramkan, yang diagendakan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saat itu almarhum menjawab nggak bisa. Ya udah, ntar sama ayah dikasih gambaran. Cuma 3 kali kasih gambaran langsung jadi. Nah itu sebulan sebelum beliau wafat. Nah, kan menurut keterangan 40 hari 40 malam menjelang seseorang wafat, alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban dulu kita, enggak, itu sudah ada ciri-ciri, karena enggak, sudah ada ciri-ciri karena nama yang bersangkutan yang tertulis di Sidratul Muntaha itu sudah jatuh, cuma belum sampai ke bumi. Makanya biasanya orang 40 hari menjelang wafat, biasanya kita suka melihat kejanggalan, keanehan. Artinya sesuatu yang tidak biasa dilakukannya, dilakukan. Nah boleh jadi itu ciri-ciri bahwa orang tersebut nggak lama lagi akan wafat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya oleh karena beliau sangat mahabbah, sangat cinta kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab, makanya haul beliau sengaja saya koordinasi dengan guru kita Al Habib Abdurrahman agar kiranya dilaksanakan sekaligus dengan taklimatul FPI di sini dan sekaligus tasyakuran bebasnya IBHRS. Alhamdulillah oleh guru kita direspon. Dan pada malam ini juga jamaah FPI banyak yang hadir. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tadi guru kita Al-Mukarram Angarsa Ustadz Ismail Supran Ismail telah menyampaikan tentang memuliakan anak-anak kita. Bagaimanapun juga anak-anak kita adalah darah daging kita. Bagaimanapun juga anak-anak kita adalah tanggung jawab kita, keselamatannya dunia dan di akhirat. Sehingga dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 Allah telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman dalam ayat ini oleh Allah diperintahkan agar menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Cara yang paling efektif, yang paling efisien, yang paling tepat dan
berdaya guna untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, yakni bertakwa kepada Allah yang didasari ilmu agama. Jadi bukan bertakwa tanpa didasari ilmu agama. Orang yang bertakwa dengan didasari, dengan dilandasi oleh ilmu agama yang mumpuni, baik ilmu tauhid, ilmu kalam, usuluddin, ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya, tentu akan jauh lebih sempurna ketimbang orang yang bertakwa kepada Allah tanpa didasari ilmu agama. Maka berarti untuk supaya kita menjadi orang yang bertakwa, sehingga setelah kita menjadi orang bertakwa, kita akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, maka mau tidak mau kita muliakan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kang Esa. Dengan ilmu agama, salah satu di antara cara memuliakan anak-anak kita, wariskan ilmu agama kepada mereka. Akan bagaimanakah anak-anak kita generasi mendatang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang? Itu jawabannya ada diri kita selaku orang tuanya. Makanya kita diwajibkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Yang dimaksud keluarga kita adalah istri dan anak-anak kita dari api neraka, dengan memberikan pendidikan ilmu agama secara maksimal kepada istri dan anak-anak kita agar mereka menjadi orang bertakwa, sehingga dengan ketakwaannya kepada Allah maka mereka akan terbentengi dari api neraka. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada 3 hal yang harus kita ajarkan. Ada 3 macam pendidikan yang harus kita berikan, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi yuk kita wariskan iman, Islam, ihsan, akhlak yang mulia, akhlak yang dimiliki Rasulullah kepada anak-anak kita generasi mendatang. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, alimu auladakum fa innahum makhluqun li zamanin min ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anak kalian, didiklah anak-anak kalian dengan pendidikan agama, karena sesungguhnya mereka diciptakan, dilahirkan oleh Allah Ta'ala punya untuk menghadapi suatu zaman di mana pada zaman tersebut keadaannya jauh lebih hebat daripada zaman yang kita hadapi sekarang ini. Nanti kita meninggal dunia, orang tua meninggal dunia, anak-anak kita akan hidup di suatu zaman yang keadaannya jauh lebih hebat. Godaan keimanan, godaan dalam hal pengamalan agama dan sebagainya, godaan dari pihak-pihak yang anti agama, yang anti Islam, godaan dari pihak-pihak orang-orang kafir, orang-orang musyrik, terus itu akan dihadapi oleh anak-anak kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kalau anak-anak kita tidak dibekali dengan ilmu agama, dengan tauhid yang kuat, akidah yang kuat, keislaman yang mantap, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak kita nanti akan berubah haluan. Sementara anak-anak kita adalah darah daging kita. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara anak kita. Jangan sampai bapaknya rajin sholat, bapaknya rajin tahajud, bapaknya rajin puasa Senin Kemis, bapaknya rajin berzikir, bapaknya rajin baca Quran, tapi anaknya nggak bisa baca Quran, diangkatin baik, anaknya nggak sholat, dibiarkan saja, anaknya nggak ngaji, masa bodoh, bersikap apatisme, mementingkan diri sendiri, padahal anaknya adalah darah dagingnya. Nah, orang tua yang seperti ini
Boleh jadi nanti mau masuk surga nggak jadi, ditarik oleh anaknya ke neraka. Naudzubillah min. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi bahwa innal anbiya'a lam yurisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma. Sesungguhnya para nabi yang berjumlah 124.000 nabi, para rasul yang berjumlah 315 orang rasul, mereka seluruhnya tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan kekayaan, tidak mewariskan harta benda kepada anak-anak mereka, kepada keturunan mereka. Wa innama warasul ilma. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Karena kalau anak-anak kita sudah dibekali ilmu agama, insya Allah oleh Allah akan dimuliakan, akan diangkat derajatnya sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Maka oleh karena itu yuk kita wariskan iman, Islam, akhlak yang mulia, ilmu kepada anak-anak kita generasi mendatang. Kalau kita meninggal dunia, kita udah berada di alam kubur, anak kita yang masih di dunia baca Quran, kemudian pahala baca Qurannya dihadiahkan kepada kita yang berada dalam kubur, alhamdulillah, itulah anak yang soleh. Beruntunglah, berbahagialah orang tua